ASC Indonesia, salam mata lengket. Edukasi tentang dunia mistis. Apakah kita perlu menyukai hal mistis? Apakah kita perlu menjadikan mistis itu sesuatu yang wajar dan biasa saja dalam hidup kita? Simak terus percakapan saya dengan paranormal di Cibitung, Bekasi, berangkat menuju tempat singgah atau rumah paranormal ASC, yang bergabung dengan ASC ada Paranormal Cibitung. Sekarang kita interview tentang dunia perdukunan dia. Oke guys, kita tanyakan ke dia. Tentang perdukunan. Luar kandang, Oke, masih di Cibitung. Ayam. Sudah sampai jalan Senang-senang geng. Sampai guys di sini guys. Jalan Haji kau. Jalan Raya Mana Jaya ya? Jalan Raya Mana Jaya Bagas. Sampai jalan layang tol guys. Belok kanan tempat gelap.
Gelap guys. Oke, kita sudah sampai di rumah Ki Panca ya, paranormal di Cibitung ya. Rumahnya nih banyak jemuran. Wah, berantakan guys. Tuh kita lihat ruang tamunya. Assalamualaikum. Nah, kemana nih? Dukunnya lagi bertapa apalagi ini, teman-teman. Oh, ada jendelanya, buka. Tuh ada dia. Ini dia Ki Pancanya. Assalamualaikum Ki Panca. Gimana kabar Ki Panca? Nih malam nih udah mau recokin dulu nih. Ganggu nggak? Ada tamu nggak? Zat wanginya udah wangi setan semua. Kali ini tema kita pembahasan dunia perdukunan ya guys. Dunia perdukunan apa saja itu yang dipakai dunia perdukunan, baik jimat-jimat dan ilmuannya. Nanti kita akan kupas langsung sama Ki Panca. Ya. Kita langsung aja ya, ajak Ki Panca ya tentang pembahasan perdukunan. Ya kita bedah dari Ki Panca dulu ya. Ki Panca, kita mau nanya nih, udah bisa punya keilmuan yang kebatinan itu dari umur berapa? Di kapan itu? Dan itu awalnya seperti apa? Iya, kalau masalah bicara keilmuan kebatinan ya. Kebatinan, ilmu kebatinan itu ya kan ilmu dalam. Itu saya awal mulanya itu nggak tahu waktu umur kisaran SD kelas 4 atau misalnya. Itu saya sering melakukan hal-hal yang bukan ini ya, bukan pemujaan, bukan apa. Jadi melakukan hal-hal yang di luar, saya kira itu adalah di luar batas normal gitu. Contohnya dulu saya pernah melakukan bermain hujan ya, kalau menurut saya dulu ya. Jadi bermain hujan itu mengendalikan hujan, itu untuk mengecilkan hujan dan membesarkan hujan. Oh, mengontrol cuaca. Ya, mengontrol hujan lah. Kalau cuaca saya belum semuanya. Ya. Dulu waktu masa kecil itu masih belum belum begitu jauh lah. Itu umuran segitu saya mulai mengenal gitu hal-hal yang mengenai kebatinan, mistis lah ya. Cuman pada saat itu saya belum tahu itu apa gitu. belum paham itu apa gitu ya. Cuman intinya menurut saya itu nggak normal aja. Nah itu bisa kayak gitu tuh apa? Gimana itu? Bisa tiba-tiba langsung bisa atau gimana? Pada proses dulu belajar dulu dengan guru atau gimana? Kalau belajar sih kebetulan saya belum pernah belajar ya. Memang dari kecil saya emang disarankan sama orang tua tuh nggak boleh mempelajari itu. Karena dasarnya orang tua saya juga dulunya pernah bermain hal seperti itu, dipelajari dan akhirnya menguasai dirinya gitu.
sampai kemarin terakhir tuh almarhum orang tua saya, dia ya itu mengalami hal-hal yang iya aneh lah gitu. Iya, ya nggak mungkin kan kalau misalkan Aki ini tiba-tiba langsung bisa itu, minimal itu apa yang dirasakan pada saat bisa mengendalikan kontrol hujan itu di dalam diri Kipaca sendiri tuh yang dirasa itu apa sih? Apa memang tiba-tiba ngerasa bisa ngontrol, merasakan percaya diri bahwa bisa ngontrol atau bagaimana itu? Iya awalnya sih pada saat itu saya lagi sedang turun hujan tuh cuacanya. Di situ ya melamun aja lah, intinya melamun, dan saya sambil mendengarkan suara-suara hujan. Nah itu saya kontrol, maksudnya itu dalam artian di pikiran saya buat hujan itu kecil, dan semakin lama dia mengecil. Akhirnya terbukti benar rasa gitu ya, mengecil gitu ya. Iya, dan itu secara nggak langsung dia langsung mengecil. Tapi ketika saya kontrol besar, dia itu pasti langsung besar, hujannya langsung deras. Terus dari situ apalagi dipelajari yang tiba-tiba muncul dalam pikiran Kipaca sendiri selain Dulu, mengontrol? dan juga dulu saya pernah dulu kan namanya anak kecil ya, main beranteman gitu. Nah pada saat umur segitu saya beranggapan bahwasanya badan saya ini badannya kuat gitu. Badannya kuat, dan itu saya dikeroyok 5 orang pun itu besar-besar ya, intinya Terbukti ya itu. iya, itu mereka nggak kuat nahan saya gitu. Dan kalau dulu saya memang memusatkan ke kepala saya dulu tuh keras dibilangnya, jadi saya sering mecahin genteng. Ya intinya namanya anak kecil aja jagoan lah intinya. Jadi mecahin genteng di depan teman-teman yang sok jago itu 5 biji langsung saya pecahin kepala, itu semuanya pecah. Genteng lama ya, bukan genteng sekarang. Kalau genteng sekarang mungkin tipis-tipis, itu genteng lama ya, genteng yang jadul tuh. Ya kalau pada saat itu tuh ketika ngerasa begitu atau saking pedenya tuh timbul akhir kekuatan itu nyata, itu rasa di dalam badan tuh ada rasa kayak apa sih, kayak misalnya kayak apa, sosok masuk atau ada getaran-getaran ke dalam tubuh tuh ada nggak kayak pada saat melakukan itu? saya sih merasakannya apa ya, jadi Kayak los aja atau gimana? ya los aja, cuman saya memposisikan diri saya ini bahwasannya saya memiliki kekuatan gitu. Di saat saya beranggapan saya punya kekuatan, disitulah saya mulai seperti memasukkan sesuatu gitu ya, badan saya itu energi itu makhluk gaib ya, tapi yang saya rasakan itu berasa. Oke gitu ya. Nah setelah itu bermain dengan hal seperti itu, pernah nggak menguasai dalam keilmuan tuh seperti contohnya, mohon maaf ya, biasa di paranormal tuh lakukan tuh adalah santet. Pernah mempelajari nggak hal begituan? Kalau dibilang mempelajari sih, saya bilang saya selama ini nggak pernah berguru sama siapa-siapa ya. Ini dalam artian dalam dia belajar pada orang nggak? Ya, pernah mempelajari hal seperti itu layaknya paranormal itu kan cuma masalah santet terkait itu kan pasti ada, semua paranormal itu memilikinya. Nah, itu Syakir sendiri mempelajari hal itu nggak, mengkorek-korek sendiri nggak begitu? Ya kalau intinya mendalami Mendalami hal-hal tersebut. Cuman itu kan kalau saya kan bilangnya itu sebelum saya lebih tahu ya sekarang ini mengenai hal itu, saya dulu bilangnya itu adalah bahwasanya itu ada ilmu imajinasi. Ya jadi saya apapun itu dulu udah merasa seperti itu. Ya apapun yang mau saya lakukan, saya harus berimajinasi dulu.
dan itu sekiranya saya udah yakin baru saya kerjakan. Apa aja sih yang dipelajari sama Aki ini? Ilmuwan apa aja sih yang dipelajarin selama dulu sampai sekarang? Monggo diceritain apa aja yang dipelajari. Yang saya pelajari itu apa ya, ilmu tentang keilmuan itu banyak macamnya. Pelet, apa namanya, tenaga dalam, ilmu apa, pesugihan dan lain sebagainya lah. Intinya ilmu-ilmu seperti itu saya sering apa namanya, ngorek-ngorek sendiri gitu. Pelajari Ya, mempelajari. kan bantuan mengajar gitu ya. Iya, ya emang banyak sih yang bilang bosnya kalau kita belajar tanpa guru itu berarti kita belajar sama setan. Ada yang bilang seperti itu. Cuman menurut saya sih saya enggak juga lah, enggak begitu lah. Intinya tergantung dari orangnya, tergantung dari pola pikir orang. Kalau orangnya tersebut mempelajarinya itu Bersekutu ya bersekutu dan menggunakan bantuan goib ya mungkin ya. Cuman kalau saya sih selama ini yang saya pelajari itu ya ada itu ilmu imajinasi. Jadi Dari saya diri berimajinasi, saya harus berimajinasi dulu, imajinasikan, setelah yakin baru saya. pernah nggak ngelakuin yang namanya kalau ngobatin orang kesurupan, nah kan masih pasti lebih sering ya. Pernah nggak ngalamin ngobatin orang kesurupan tapi gagal? Ngobatin kesurupan itu gagal, itu bukan gagal sih ya. Kadang-kadang ini susah aja. Dalam arti kata Dalam artian sembuh balik lagi. nah ya sembuh balik lagi gitu. Itu pernah saya terjadi seperti itu. Sering atau hanya cuma sekali aja? Enggak sekali sih, enggak sering juga, jadi pernah aja. Kalau mainin, maaf nih ya, mainin pelet itu pernah nggak nyobain mainin pelet? Ilmu pelet itu. Dan itu benar berhasil nggak sih sebenarnya? Kalau di saya sih pelet, kalau buat diri saya sendiri ya berarti saya nggak pernah ya itu. Jadi keilmuan-ilmuwan yang saya pelajari itu nggak pernah saya gunakan dengan untuk diri saya pribadi ya, karena memang kalau saya sih fix pengennya murni gitu, apalagi mengenai cewek ya, pasangan ya, itu saya nggak pernah. Jadi fix murni. Kalau ke yang lain mungkin ada yang minta gitu. Jadi hanya ngajarin orang ilmuannya aja ya. Jadi tidak pernah lakukan sendiri. Enggak. Bongkar guys. Istrinya guys. Aku dicakar-cakar dia. Ya emang bener emang pribadi sih, maksudnya pribadi itu saya nggak pernah mencampur uruskan hal pribadi itu ke baik. Untuk perihal masalah santet pelet ya kita bahas ya. Kalau masalah santet, pernah ada kamu klien yang minta tolong dibantu untuk nyatet targetnya gitu, ada nggak? Banyak. Nah, itu yang akhir tanggapi itu seperti apa? Apa ditolak? Diterima? Saya tolak semua sih. Kenapa? Dia kenapa? Ya kurang bagus aja lah. Itu hal yang nggak baik. Dan ini juga bertentangan dengan agama ya? Iya. Lagian kan itu kan menyakiti ya, menyakiti orang. Kan bedanya santet sama pelet kan, kalau santet menyakiti, pelet itu mencintai. Masa di antara kedua itu nggak ada dilakukan sama Kim aja? Nggak ada itu. Takut tahu itu ya guys. Nggak ada. Ini kalau pelet mah mungkin kalau emang ini mah lumayan pun bisa kena. Maksudnya kalau emang mau melet itu jangan nanggung gitu. Jadi kalau melet itu yang sekalian yang tajir gitu kan, yang lebih yang ibaratnya kelas artis lah gitu.
jadi nggak guna lah. Kita terlalu ini banget ya. Mm-mm. Tapi kalau emang untuk ada seseorang kita tolong, dia mencintai banget tuh cewek itu, dengan cewek itu eh, belum ada tanggapan bagaimana pada cewek kita sama dia, nah itu baru bisa dibantu dengan pelet ya. Nah, itu baru kalau memang dia mau, ya silakan gitu, saya bisa bantu. Penting judulnya bukan untuk main-main ya Ki, tapi untuk bener-bener langsung dinikahin ya, buat jadi pasangan ya. Iya. Kalau untuk main-main ya otomatis Tapi sejatinya emang kalau pelet juga kurang baik sih, karena nggak murni ya. iya nggak murni itu dibilang gini. Jadi kayak unsur pemaksaan yang halus gitu. Jadi si cewek itu tadinya nggak mau karena dia menggunakan Bantu. hal itu, jadi terpaksa secara halus. Jadi kalau menurut saya sih emang kurang baik juga. Cuman nggak sejahat, nggak seburuk santet ya. Kalau santet mungkin kan akibatnya sangat fatal gitu. Tapi meyakini nggak sih Ki, bahwa santet itu bisa membunuh? Apa emang Ki pernah melakukan santet itu dan berhasil membunuh target? Kan saya bilang, Nggak pernah pelajari. bukannya nggak pernah mau aja, saya nggak mau nggak terima orang untuk menyantet. Gitu. Tapi yakin walaupun tidak pernah dilakukan oleh Aki sendiri, baik melayani orang juga, tapi intinya dalam diri Aki itu percaya bahwa memang santet itu bisa membunuh orang apa enggak? Bisa. Metodenya itu seperti apa? Apakah dimasuki benda? Apakah Enggak. Jadi kalau santet itu sebenarnya bukan benda ya. Santet itu bukan benda. Santet itu berupa penyakit ya. Jadi saya memang benar-benar dengan bantuan gaib, makhluk gaib. Jadi menyakiti target itu dengan bantuan makhluk gaib enggak atau juga. Itu tergantung dari orang ya. Maksudnya makanya saya bilang kita mempelajari ilmu itu sumbernya seperti apa dulu. Kalau emang dia memang condongnya ke hal-hal yang gaib, maksudnya dalam artian menyukai? iya condongnya dia itu ke mistis-mistis, ke gaib-gaib, ke jin-jin segala macam. Lebih percaya lah ya. Ya mungkin bisa aja mereka menggunakan itu. Cuman kalau saya kan enggak seperti itu. Kalau saya memang fix emang imajinasi. Ini pertanyaan yang paling mendasar banget nih ya, mungkin bisa terbantu lagi dari program dari teman-teman yang nonton ya. Bisa nggak sih sebenarnya itu santet itu, yang pernah saya dengar tuh yang orang banyak berbicara, bahwa santet itu kita memerintahkan makhluk goibnya itu untuk memasukkan benda ke dalam tubuh manusia tersebut. Apakah benar seperti itu mitosnya Ki? Enggak. Karena udah saya bilang kalau santet itu bukan seperti itu, bukan benda, tapi penyakit. Penyakit yang diberikan. Iya, penyakit yang diberikan. Jadi apa ya? Kalau masalah benda-benda itu hanya proses penyembuhan biasanya digunakan oleh para Iya. Tapi memang benar itu keluar dari dalam tubuh, tapi ada di dalam tubuh itu penyakit-penyakit benda-benda itu. Ya intinya itu proses pengeluaran si penyakit tersebut, tapi sebenarnya bukan benda. Hanya saja mereka mengalihkan bahwasanya Seolah ada benda. Dan mereka biar percaya Ada benda itu dalam tubuhnya. keluar. Benda itu sudah kuat dan meyakini bahwa sudah sembuh gitu ya. Tuh. Jadi santet itu bukan benda. Cuman kalau memang misalkan gini, kalau si penyembuhnya ini melakukan hal seperti itu tanpa dengan embel-embel gaib ya, makhluk-makhluk lain, jin dan sebagainya, tapi memang itu fix murni hanya untuk menyembuhkan dengan cara tersebut, meskipun itu entah trik ya. Tapi selagi kalau memang misalkan si pasiennya itu sembuh, ya apa boleh buat kan, nggak masalah kan. Yang penting ini ya, jangan melenceng aja. Nah, penting jangan melenceng lah. Cara pengobatannya ya gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang dirugikan seperti itu. Oh iya guys, teman-teman semua ya. Ini saya pernah dengar Ki Panca dapat job
dari sosmed yang lambangnya F itu loh, saya nggak bisa sebutin ya, dari sosmed, bahwasanya sudah banyak yang pada minta tolong sama beliau. Tapi setelah pengerjaan tidak ada yang membayar sekaligus satupun, tidak ada yang membayar satupun membayar jasanya ya. Jadi mohon maaf, jadi kayak emang ada yang jual jimat-jimat atau minta dibantu dengan mahar, dengan biaya yang ditentukan seperti 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta. Itu jangan pernah percaya guys. Karena yang udah paranormal itu ketika berhasil tidak pernah dibayar dan tidak minta. Itu yang paling manjur guys. Karena setelah ditanyakan oleh Ki Panca, bagaimana kok seperti tanya? Udah bagus, udah oke, udah membaik, rumah tangganya bagaimana sudah membaik. Nah, tapi Ki Panca tidak pernah minta uang jasanya, tapi apa namanya? Mereka tidak pernah mengerti sama sekali. Dan Ki Panca tidak pernah menerima uang sepeser pun. Banyak yang seperti itu. Ini saya dengar ya dia. Ya intinya. Tapi nggak pernah mematok nilai kan kalau untuk membantu orang ngobatin orang gitu. Kalau masalah nilai sih Nominal ya. nominal. Masalah nominal. Paling ini aja ya, apa namanya untuk apa alat-alatnya, bahan-bahannya. Paling saya itu minta untuk bantu untuk membeli beli. Karena semua itu pasti dengan uang ya, kayak kita membeli dupa, apa segala macam dengan uang. Pada dasarnya bahasa kasarnya tuh si Panca tuh ketipu sama orang yang mau minta tolong. Dia sudah ngeluarin bahan buat beli bahan segala macam, karena si Panca nggak pernah minta uang di depan luar. Nah oleh karena itu karena kejadian seperti itu Ki Panca sekarang tidak mau seperti itu. Yang penting kalau mau minta bantuan datang langsung, siapkan mahar yang sesuai dengan hati Anda dan sesuai dengan bahan-bahan yang dibeli. Jadi nggak ada lagi yang lewat online ya. Padahal mau lewat online sebenarnya bisa, cuman Ki Panca sudah tidak melayani lagi. Dan langsung lokasi kami ada di Cibitung Bekasi. Pertanyaan selanjutnya itu adalah ketika ada contoh nih Ki ya, ada orang tiba-tiba tadinya biasanya nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba di WC atau di kamar tuh tiba-tiba ada ular, terus banyak yang mitosin, wah nanti gini ada siaran gini, itu benar nggak sih? Kalau masalah itu kita lihat dulu dari lokasi rumah ya, lokasi kediamannya ya. Kita lihat itu lokasinya lokasi lembab enggak, kebun-kebun enggak. Jadi sebenarnya sih kebanyakan yang terjadi seperti itu kebanyakan di lingkungan-lingkungan yang lembab, Yang banyak masih banyak. Ya, intinya masih banyak hewan-hewan melata yang masih bisa bersarang di situ. Iya, Kalau ada. jadi kayak contoh kemarin kasus artis ya, pernah itu ya kemarin. Yang mana tuh? Ya, Apa sebetulnya aja yang mana? ya apa? Kalau nggak salah tuh Mbak Imong ya. Kenapa kejadiannya? Jadi di rumahnya itu banyak ular. Berarti banyak ular. Banyak ular. Memang dilihat di situ kan rumah dia luas. Dan itu banyak perkebunan, ibaratnya banyak tanaman. Ya itu di situ potensi hewan-hewan melata itu bersarang. Makanya sering berdatangan. Bukan karena santet, karena apa dikirim orang itu bukan ya? Bukan. Masa iya sih ada orang ngirimin ular itu capek-capek amat kirimin ular ke situ. Oke, saya bahas ya. Jadi kalau masalah santet, saya kasih kuncinya, bosnya. Kalau kita nggak pernah percaya akan santet, itu nggak bakal terjadi, nggak bakal bisa kena. Yang penting kita jangan percaya guys, jangan. Jadi intinya kita menolong jauh-jauh hal yang begituan untuk pikiran kita. Jangan sampai pernah menyukai intinya. Kalau kita udah suka aja sama hal mistis, kayak ngeliat acara-acara yang di sosmed, di YouTube, penampakan-penampakan gitu, nah itu settingan semua guys. Gak ada yang kamera bisa melihat atau menampilkan bentuk sosok penampakan. Karena kamera lensa itu kan benda
Sedangkan mata kita itu kan buatan yang maha kuasa, sedangkan benda buatan kita. Kita aja yang dari buatan yang maha kuasa sih masih dibatasi untuk melihat sosok begituan. Paling kan minimal dengan mata batin ya, mata batin atau mata hati bisa melihat. Tapi sebenarnya itu bukan benar yang kita melihat sosok itu. Itu hanya imajinasi kita yang timbul dalam pikiran kita. Kalau menurut praktisi hipnotis nih seperti saya, kalau menurut tadi gimana? Ya, kalau masalah penampakan gitu ya, penampakan itu kebanyakan sih emang kebanyakan setting. Ya, makhluk gaib yang tertangkap kamera itu dibilang tuh hanya 2% aja lah yang benar-benar itu real. Dan itu nggak jelas banget ya, nggak bener jelas baju Jadi putih. kayak gini, saya pernah, jujur saya pernah di tahun berapa itu saya waktu di pabrik, waktu saya masih kerja di pabrik, itu memang saya dulu yaitu apa namanya berimajinasi ya. Tahu kan orbs ya? Orbs. Tapi orbs itu yang apa namanya semacam kayak titik-titik putih gitu kalau di kamera, kalau biasa dipoto. Kayak ya, apa sih? Ya percikan cahaya. Iya, putih-putih gitu. Nah, itu saya dulu coba untuk mencari orbs ya. Pada saat itu saya kerja shift 3. Shift 3 di jam setengah tiga pagi ya. Itu saya coba untuk mencari gambar, dan di situ saya coba berimajinasi. Saya kumpulkan energi di satu titik. Setelah yakin itu sudah kumpul, baru saya foto di situ. Itu ada tampilannya, emang ada wajah. Bentuknya wajah sama. Itu benar-benar samar banget. Jadi kayak kartun, dan bukan kartun, apa sih ya? Bentuknya ininya wajah, tapi sama. Ya, nanti gambarnya nanti saya kasih deh. Itu real. Gambarnya ada di atas ya biasanya. Nggak aja kayak gitu tampilan. Itu setelah saya perbesar dan saya lihat ternyata dapat. Itu memang di pabrik itu setiap malam Jumat. Enggak. Setiap malam Jumat itu setiap pojok itu pasti dikasih kembang sama yang si ritual. Bukan ritual, artinya sama yang si Sajen lah. Ya, si bosnya ini setiap malam Jumat itu dikasih kembang, dan setiap sepanjang jalan itu ditaburin kembang. Itu setiap malam Jumat. Dan memang rumornya sih sering melihat gitu. Dan itu saya lihat dengan imajinasi saya, bahwasanya itu bentuknya adalah wanita berambut pendek. Imajinasi. Tapi setelah bukan itu mata kepala langsung. Bukan. Jadi setelah itu saya tanyakan ke security-nya nih yang orang lama di situnya. Menjaga malam. Dan bahwasanya emang ada, dan itu benar rambutnya pendek gitu. Dan itu kadang-kadang menyerupai orang-orang sekitar. Dan itu saya pernah kejadian juga. Itu di saat saya pagi ya, itu kejadian pagi, lagi masuk kerja. Saya ke toilet. Setelah keluar dari toilet, saya papasan dengan teman saya tuh. Dia pakai kaos putih cuman ada tulisan apa intinya. Kaosnya warna putih lah, yang jelas dia warna putih jelas. Dan saya tegur, dia itu diam aja gitu, dan dia masuk ke toilet, dan itu jelas pintu pun ditutup sama dia. Oke, saya nggak apa namanya, nggak ada pikiran yang lain-lain ya di situ pada saat itu. Nah, setelah itu saya masuk ke dalam. Nah, di dalam itu saya papasan lagi, dia baru masuk kerja, baru masuk dari rumahnya ya, baru datang lah intinya, baru masuk papasan, dan dia pakai kemeja kotak-kotak. Tidak menggunakan baju putih. Yang tadi itu. Yang pertama dilihat baju putih. Baju putih. Yang kedua malah baju kotak-kotak. Iya, tapi itu baru datang, dia bilang. Itu saya sapa. Nah, lu bukannya di WC tadi? Itu baju putih. Nah, dia heran. Enggak, dia bilang itu saya
baru datang nih. Dan itu kejadian, dan banyak itu dari karyawan-karyawan yang lain sama melihat seperti itu, melihat orang itu sama gitu, ada dua dengan satu waktu, cuman dengan satu waktu yang sama, cuman selang beberapa menit, cuman beda kostum, beda tempat. Itu pengalaman saya di Void. Jadi kalau yang penampakan yang sekarang itu jelas beda banget, dan saya juga kan sebelumnya juga pernah ngikutin live seperti itu. Ya, ada yang ini yang kuntilanak dibentung bahan kepala dicopot terus ngilang, itu bener gak sih? Itu sih sebenarnya settingan, cuman gini, ya namanya entertain ya kita nggak bisa nyalahkan. Iya, nggak mungkin kan entertain menampilkan tayangan yang buruk-buruk. Ya intinya namanya entertain itu kan menghibur, kita nggak bisa menyalahkan gitu. Pinter-pinternya kita aja yang nonton gitu. Intinya, kalau kalian menyukai hal-hal yang seperti itu, apalagi tayangan-tayangan seperti itu, semakin kalian menyukai, semakin kalian berseru-seru dengan itu, maka kalian akan mempercayai, lama-kelamaan pikiran itu akan tersugesti, mempercayai hal seperti itu, sehingga ketika ada orang mengancam Anda, musuh Anda, buat santet lo, kalian akan tersantet karena akan kepikiran terus. Oh ya, santet bener, santet tuh, gua kesantet nih, kita akan kepikiran terus, jadi akhirnya sampai sakit sendiri. Dan pada saat sakit itulah semakin tertekan lagi, wah gue diserang sama si A, udah berbuat kemana aja gak sembuh-sembuh. Nah, itulah akibat tersugesti oleh hal yang kalian sukai. Oleh karena itu, kita menyukai boleh, tapi jangan sampai mencintai. Sekedar suka, seru, udah titik, ganti yang lain. Jangan ditanam terus di pikiran, besok tonton live ini nih. Bahaya guys. Menyukai boleh, tapi jangan fanatik banget, maniak banget. Ya banyak sekarang tayangan-tayangan kayak gitu Ki, di sosmed, di YouTube, apa segala macam, media-media TV lainnya juga ada kayak gitu. Ya itu kan tinggal balik lagi kitanya ya Ki ya. Itu menyebutnya hiburan atau memang hal yang harus kita sukai kan, seperti itu. Iya. Apalagi mempelajari, nggak bagus itu. Oh, pelajari. Iya, karena emang dulu juga jujur saya pernah ikut acara seperti itu, dan pada saat itu saya live sendiri ya. Jadi nggak kayak sekarang nih, kebanyakan live pakai tim, dan itu dia kadang berdua. Kalau itu saya real murni sendiri, dan jarak saya dengan tim yang lain itu kisaran puluhan meter, dan sangat jauh gitu. Di saat ada tim maksudnya teman kali, teman yang nungguin di luar, atau ada apa-apa mungkin kayak gitu kali ya? Enggak, itu tim itu jauh. Tapi tetap pakai tim juga judulnya. Pakai. Cuma saja timnya nggak ikut campur. Yang masuk ke area yang dibilang angker itu saya sendiri gitu. Jadi bawa kamera, karena saya saking penasarannya gitu, pengen tahu nih ada nggak. Dan memang sih jujur kalau masalah gangguan suara atau dari badan tuh terasa. Bisa dari suhu, entah itu rasanya dingin banget, atau meskipun di ruangan terbuka kita ngerasanya gerah banget, atau kadang-kadang ngerasa gemetaran gitu, kayak merinding gitu. Itu ada gitu. Cuman kalau penampakan itu saya belum pernah benar-benar ketemu langsung gitu. Dan kalau gangguan itu doang sih, suara dan mungkin sama lingkungan ya, keadaan gitu, entah itu suhu ruangannya, suhu lokasinya, panas dingin, itu pasti berasa gitu. Cuman kalau buat penampakan saya belum pernah. Sekali saya pernah ditimpuk ya. Jadi itu iya. Jadi saya kalau yang pada saat ditimpuk itu, saya jujur saya berdua. Ada satu lagi teman yang memang dia membawa minum persediaan segala macam ya, karena memang lokasinya lumayan besar.
Nah itu Daerah mana tuh, Ki, kalau tahu? Hah? Daerah mana tuh? daerah Bekasi, Bedung atau apa? gedung gedung. Bedung angker ya? Iya, gedung itu kosong dan keadaan hancur gitu. Dan saya masuki satu ruangan yang menurut saya itu ada daya tarik yang ibaratnya bikin saya penasaran. Saya masukin, ketika saya masuk itu ada suara teriakan kenceng. Entah itu suara teriakan emang suara teriakan makhluk atau emang hewan, ya saya nggak tahu. Cuman benar-benar real banget suara teriakan, kayak teriakan cewek. Wah. Cuman pas di saat setelah jadi videonya itu dia kayak terskip sendiri Rekamannya atau pas lagi ngerekam? rekamannya. Oh, pas dilihat hasilnya. Dia skip, jadi di Dia lompat momen sendiri. tersebut itu iya tersebut di momen di saat itu jadi kayak yang langsung lompat gitu, terskip gitu. Kalau dari suara itu saya pindah lagi ke ruangan yang lain. Nah di situ ada yang nimpuk bata. Pingsan. Ya untungnya kena tembok. Berasa nimpuk gitu ya. Wah, gitu ya. Iya, jelas itu, dan batu-batunya pun ada. Itu gangguan-gangguan gitu dalam diri aku itu sebenarnya pada saat merasa gangguan itu sebenarnya takut atau penasaran, malah makin pengen tahu. Ya jelas penasaran lah, maksudnya apa nih gitu yang gangguin kayak gini gitu. Intinya apa, malah pengen tahu gitu ya. Udah kejadian udah lagi gitu. Itu kisaran hampir 3 tahun yang lalu. Udah lama banget itu. Guys, begitu guys, jangan pernah menyukai guys. Intinya kalau buat penampakan ya Acara live itu saya pun 97-an lah. 97%. 97% itu ya Gimmick settingan. Cuman yang kita nggak bisa nyalain itu lah. Pinter-pinternya kita aja ya. Bukan nyalain, tapi kita nggak bisa memponis itu jangan tayangkan, nggak bisa. Itu hiburan. Ya bagi yang menyukai horor ya silakan menyukai horor. Cuma jangan sampai fanatik banget mencintai, nanti akan terbawa ke dalam pribadi. Ya kalau siap menerima dalam bawa ke pribadi ya silakan. Siap menerima konsekuensinya. Nanti akan ketakutan terus. Walaupun dia pemberani, dia menyukai, mencintai. Ketika nanti ada sakit yang aneh, diperiksa segala macam ke dokter, padahal cuma periksa ngomongan doang ya, nggak periksa ke pengecekan alat, contohnya kayak ronsen, CT scan segala macam, itu biasanya bullshit semua, itu halus semua dalam pikiran Anda. Kalau memang benar-benar bisa ke dokter, dicek CT scan segala macam, ruang dalam tubuhnya dicek semua, memerlukan biaya jutaan kalau kayak gitu. Kalau nggak pakai jam sostek atau BPJS, baru bisa dapat diponis bahwa sampean atau Anda udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Atau cuma berobat dokter umum, dok penyakit apa sih? Dokter cuma bilang, wah nggak, kelihatannya ciri-cirinya udah oke. Kan dokter umum kan hanya sebatas itu aja, pemeriksaan melalui luar tubuh aja, diagnosa aja, nggak sampai ke pengecekan alat. Tuh, ya risiko terima sendiri. Kalau kalian menyukai memfanatikan, silakan, kita tidak ada masalah. Maksudnya kita pembedahan untuk masalah hal mistis ya. Kayak Ki, itu lagi Ki, tadi Ki yang lain Ki. Banyak pertanyaan Ki yang saya tampung daripada teman-teman nih Ki. Nih Aki, kalau misalkan Aki pernah nggak melakukan ritual-ritual kayak bakar dupa segala macam itu untuk hidup Aki sendiri, untuk ekonomi segala macam, pernah nggak melakukan ritual itu atau enggak? Kalau untuk seperti itu sih ya, kalau soal ekonomi ya atau apa ya, apa kehidupan rumah tangga harmonis atau apalah itu bisa. kalau untuk diri pribadi kan saya bilang saya nggak pernah mengusahakan hal itu ya. Tapi kalau buat ke orang ya yang mau dibantu gitu ya, buat dibantu ya pasti menggunakan apa yang saya bisa. Paling kalau di rumah ya memang saya bakar biasanya buat aromaterapi, buat wangi-wangian doang gitu. wangi-wangian. Pernah baca-bacaan apa gitu Ki? Enggak, saya nggak bisa baca bacaan. Kalian baca-baca surat cinta gitu juga?
Enggak, paling ya kalau emang apa namanya ada orang yang mau minta bantuan ya paling saya kasih. Nah, pada saat Kaki dulu menguasai keilmuan seperti itu ada ritualnya nggak sih? Pakai puasa-puasa dulu nggak? Untuk ilmu imajinasi yang Kaki bilang. Kalau saya sih nggak pernah puasa mengenai puasa-puasa seperti itu ya. Karena memang ya itu yang saya miliki bahwasanya apa yang saya imajinasikan dan saya yakinkan itu bisa saya lakukan. Jadi kesimpulannya Ki, untuk semua yang nonton nih Ki, kalau dalam segi kebatinan itu di zaman sekarang itu masih ada nggak orang sakti di zaman sekarang ini, di zaman digital ini, yang jual-jual mahal, jual-jual cincin, atau jimat-jimat penglaris, itu sebenarnya patut dipercaya nggak sih Ki, kebenarannya? Kalau selagi itu tidak merugikan kan salah sih percaya. Tapi kalau buat orang-orang sakti yang seperti zaman dahulu itu Nggak ada, udah jarang lah ya. jarang. Dan memang bener Ki, kalau orang sakti beneran tuh dia berjualan jimat. Nggak ada. Orang sakti dulu mana ada yang jualan jimat? Nggak ada Ki. Bahkan orang-orang sakti zaman dulu kan banyak orang yang belajar dengan orang tersebut itu dia nggak segampang menerima dengan begitu aja kan. Kalau memang kalau keilmuan yang benar-benar yang zaman dulu lakukan itu ya mempelajarinya itu nggak segampang kayak yang ilmu-ilmu sekarang lah. Diisi badannya tuh itu kalau diisi badan itu benar ada nggak sih? Diisi badan. Diisi apa kayak mesin cuci apa gitu ada nggak sih? Oh itu disantet gitu. Diisi. Bukan diisi gitu, jadi pengen mukbal diisi dulu, entah diisi baja, entah diisi. Jadi ini pembedaan ya. Jadi Iya. jujur aja kalau saya sih itu dulu ya pada saat saya belum mengetahui ilmuwan yang saat ini saya miliki ya. Itu emang kalau dulu tuh ya saya berimajinasi kalau emang isi-isi tuh berarti orang itu mengisi energi gitu ya. Dan itu dengan imajinasi dia disalurkan gitu. Dan si yang diisi itu dia mempercayai dan dia menerima itu. Ini Ya, ini salah terjadi. berarti kalau orang laku nggak mungkin terjadi ya? Mungkin terjadi. Kalau misalkan dia pada diisi kata gurunya udah yakin nggak sini kalau kayak gitu nggak bakalan kena ya? Nggak bakalan bisa. Itu guys ada di YouTube tuh, apa di TikTok apa YouTube ya? Maaf di TikTok ya. Di TikTok kalau nggak salah tuh ada 3 orang berjajar duduk ya, dipenuh pakai botol tuh 2 pecah sama 2 orang, yang ketiga tuh ya. Kata yang mukulnya ini nih kurang percaya nih, boleh cari di TikTok kalau nggak di YouTube yang video lainnya, saya nggak bisa tampilkan ya. Ada itu pengetesan ilmu kebal. Jadi benar ya Ki? Jadi kalau kita orang diisi-isi itu dan yang isinya itu pakai mahar duit gitu bayar gitu sebenarnya bullshit ya. Kemungkinan jarang ada yang berhasil ya Ki? Itu kembali lagi ke Keyakinan. kalau emang dia yakin pasti bisa. Oke. Kalau untuk Laduni, mohon maaf nih, saya membedah Laduni, saya penasaran sama Laduni. Laduni ini sendiri itu gimana? Laduni itu yang mental-mentalan ya. Iya, mentah-mentahan. Di zaman dulu emang dipercayai Wali Songo punya ilmu Laduni. Cuma itu zaman dulu. Belum ada kenal yang namanya Android, belum ada yang kenal yang namanya TV, nggak ada. Mungkin masih bisa dipercaya karena fokus orang murni masih menjalani mohon maaf kata ritual keilmuan seperti itu. Nah, sekarang baru disuruh ritual, misalkan puasa 3 hari 3 malam, dia masih ingat ayam goreng gua, bini gua masak ayam goreng ya, itu nggak akan bisa, pasti gagal. Dia suruh tanpa alas kaki jalan di jalanan rusak,
Nggak bakalan kuat orang sekarang guys. Itu aja udah salah satu ciri hal kecil yang ritual zaman dulu lakukan. Itu kan orang dulu kan nggak ada yang pakai nyeker semua guys di hutan lagi. Jadi untuk kadang-kadang ini kalau untuk pengobatan medis pernah ini pernah dapat pasien di pengobatan medis penyakit medis gitu. Penyakit medis itu saya sedang kadang-kadang sedang. Itu kebanyakan sih asmara sih. Asmara kebanyakan percintaan ya. Iya, karena itu asmara Percintaan ya. cinta. Nanti guys kalau mau belajar tentang ilmuwan batinan, gabung aja di AST. Ini Ki Panca ini udah bergabung di AST, jadi biar kita lengkap ya perbedaan antara hipnotis dengan spiritual. Jadi kesimpulannya bagaimana Ki? Semua yang kita lakukan ini Ya, jadi kesimpulannya gini, ya saya bilang tadi kan, sebelum saya mengetahui apa yang saya miliki sekarang ini, itu dulunya saya beranggapan itu adalah imajinasi. Makanya saya nggak pernah pakai mantra ya. Mungkin kalau sekalinya pakai bukan mantra ya, kali saya pakai bacaannya pakai bacaan doa. doa. Doa yang baik. Entah itu surat-surat pendek saya gunakan gitu kan. Nah, apa namanya? Setelah saya mengetahui dan saya miliki sesuatu keilmuan yang saat ini saya miliki, itu semuanya adalah kinerja otak ya, kinerja otak yang berupa pikiran manusia. Jadi itulah. Jadi apa namanya? Kesimpulannya yang selama ini Kesimpulannya itu sebenarnya apa sih? Apa benar ilmu batin atau hipnotis? ilmu batin dan hipnotis. Batin dan Antara batin kebatinan kan kalau benar kebatinan kan dia menggunakan amalan, ritual, puasa, itu kan termasuk sugesti. termasuk sugesti. Iya. Berarti semua yang kebatinan itu adalah sugesti. Kecuali yang bergumul dengan setan ya, atau kodam-kodaman gitulah. Ya, kalau bersekutu ya itu modal beda. Dan itu memang tidak perlu namanya kalau ilmu yang bersekutu dengan setan. Kenapa juga untuk membuka jalur. Membuka jalur dan memang biasanya dia untuk memanggil. Oke. Tapi kalau misalkan ya kita pakai sekarang ini itu murni sugesti ya. Sugesti sih. Jadi tidak perlu namanya mantra untuk manggil kan enggak. Oke, aku kan udah mempelajari masalah hipnotis nih. Berarti kan intinya yang akhir-akhir kesimpulannya adalah hipnotis semuanya ya, sugesti ya. 98%. Yang 2% adalah memang ada murni pure batinan ya. Ya. Cuman nggak bisa diungkapin guys, karena memang rahasia pribadinya dari Ki Panca. Hanya 2% ya guys ya. Selebihnya 98% yang kita lakukan sugesti. Intinya 3 sih yang saya gunakan ya. Yaitu hipnosis, terus ilmu kebatinan dan energi yang dipakai. Bisa aja. Hipnotis itu energi masuk nanti jadi satu. Jalurnya perlu diketahui. Hipnotis ini yang awam, yang buta atau hipnotis nih. Hipnotis sama ilmu kebatinan yang murni nih, pure, dan dengan ilmu yang gaib-gaib itu satu jalur. Tujuannya ke pikiran bawah sadar, ke pikiran bawah sadar kita yang menggunakan imajinasi, yang menyimpan segala pergerakan kita sehari-hari, itu pikiran bawah sadar. Jadi hipnotis dan ilmu kebatinan sakti-sakti yang lainnya itu sama-sama satu jalur ke pikiran bawah sadar. Cuma hanya saja kalau hipnotis itu menggunakan sugesti, kalau yang ilmu kebatinan ini menggunakan bantuan makhluk gaib. Tujuannya sama, untuk mengarah ke pikiran bawah sadar, untuk mindset pikiran bawah sadar. Oke. Itu termasuk salah satu cara saya menggunakan apa yang Tuhan ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yaitu otak ya.
pikiran. Nah, itulah sempurnanya manusia di situ. Dan itu rasa wujud terima kasih saya ya, sebagai manusia yang diberikan, contoh kita diberikan sesuatu gitu. Kalau kita nggak gunakan, otomatis mubazir kan, gitu. Tapi kalau kita gunakan dengan baik, dengan yang terarah, ya otomatis itu berguna buat kita. Dan bahkan bisa menjadi manfaat diri kita ya. Iya, artinya wujud rasa terima kasih dan wujud ungkapan syukur ya. Ungkapan syukur bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan kesempurnaan manusia ya seperti itu. Cara seperti itu. Itulah besarnya yang diberikan. Tapi kebanyakan sih ada juga yang mudah mengetahui seperti itu, dia menuhankan pikirannya. Ada. Iya, jadi saking dia emang, jadi semuanya dari pikiran, dari ini semuanya pikiran. Kalau dikaji lagi lebih dalam lagi, itu bisa, kalau dia nggak tahu bisa tersesat. Bahwasanya jadi semuanya sugesti. Bisa aja maaf, bisa aja kita nggak percaya Tuhan, tapi kita percaya dengan diri kita sendiri, dengan otak kita sendiri. Ini nggak bisa akan terjadi. Iya, bisa. Ada yang seperti itu, ada. Iya, makanya kita nggak bisa begitu. Kita harus tahu juga kekuatan diri kita sendiri dari mana asalnya. Yang memberikan siapa. Yang memohonkan pikiran. Ki, satu bonus Ki untuk teman-teman yang nonton Ki. Kalau emang ini benar-benar Ki emang pernah mengalami bisa berilmu lah untuk kebatinan, mempelajari, bisa nggak buktikan satu Ki, apa kebal bagaimana gitu. Kasih tuh contoh yang Ki buat ya. Kalau kebal sih sebenarnya itu kan seni ya. Itu seni bela diri, seni. Nggak pakai mantra nggak pakai. Jadi kalau yang orang yang memang percayanya mantra ya nggak pakai ritual itu nggak pakai. Ada juga yang menggunakan ritual, ada. Untuk mempercayai doang. Ya, mempertajam keyakinan mereka. Oke, bisa dibuktikan Ki, coba Ki, pakai pisau, ada pisau. Pisau kok nggak ada yang tajam ya? Aja. Ya apa nih? Kami jadi pisau aja, tapi nggak ke apa gitu. Nggak tajam kan? Bapak. Nah, guys, ya tipanya lagi ngambil pisau dulu. Akan guys, teman-teman guys. Katanya pisaunya nggak tajam. Saya bilang nggak apa-apa. Memang harus pisaunya tajam biar bukti bahwa pisau itu nggak tajam. Jadi kadang pisau nggak ada yang tajam, nggak ada cutter ya. Malah kita bikin contoh aja kecil ya. Nih. Oke, aku udah balik sama pisaunya. Ini kita buktikan langsung guys ya, bahwasanya imajinasi yang dipakai, yaitu ilmu sugesti. Semua yang dibuat itu adalah ilmu sugesti. Lihat guys, kita lihat guys. Ada nih guys ya. Guys. Tajam. Coba lihat kamera. Guys. Kertas saja robek guys. Kulitnya nggak robek. Nggak ada luka ya.
paling bekas-bekas. Oke. Dulu dari gunting guys ya. Nanti dicoba pakai pisau. Ini belum tahu tak dengan pangkai. Kan bisa ngorobit guys. Kalau tadi nggak bisa ngorobit guys. Oh, ada sedikit doang tombolnya. Intinya kurang tajam sih. Lihat dulu guys. Lihat guys ya. Nggak ada logo guys. Pure, murni. Oke guys ya. Sudah dibuktikan juga tuh bonusnya bahwasanya ini benar-benar Ki-Panca. Jadi bukan paranormal yang biasa-biasa banget. Yang jual-jual mahal-mahal cincin, jimat-jimat, ratusan ribu, murah-murah 100.000, jimat penglaris, jimat apa. Nggak ada. Kamus KSC itu yang bergabung harus pure, murni. Ilmuwan yang dipegang, tidak ada jual-jual omong kosong. Oke, Ki-Panca, terima kasih banyak atas waktunya Ya. buat bincang-bincangnya. Nah, emang biar bantu juga orang-orang yang tersesat dengan bukannya untuk tidak mempercayai ya, tapi emang karena mempercayai hal begini kan akan membuat dia tersesat. Yang ada dia malah percaya dengan paranormal dan dia menghilangkan Tuhannya. Padahal sebenarnya percaya dengan manusia boleh, tapi jangan lupakan sang penguasa atau pencipta yang tetap percaya boleh. Yang positif yang kita ambil, dia bisa ngobatin, kita tolong sama dia, bantu sebagai perantara jalur yang penyembunyi ya Tuhan, tapi dia perantaranya melalui Ki-Panca ini akan sembuh oleh sang kuasa. Oke, terima kasih Ki-Panca atas bincang-bincangnya. Dan next session, kalau teman-teman ada saran atau ide atau pengen tunjukin apa dari dunia mistis, komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, share-nya ya ke teman-teman semua. Biar terbuka bahwa hipnotis itu nggak bisa dipakai buat kejahatan, yang dimaling motor, maling HP, ngambil HP di jalan, hipnotis orang sampai juta-juta itu bullshit, tuh bukan hipnotis. Hipnotis tuh bisa bekerja asalkan orang yang mau. Contoh, orang datang mau obat percaya sama Ki-Panca, orang yang mau diobati sama Ki-Panca, dia akan sembuh karena dia mempercayai, dia mau, dia lihat, dia bisa disugesti dan sehingga akhirnya sembuh. Itu ya teman-teman semua ya. Baca terima kasih banyak atas waktunya, atas cemilannya, atas kopinya, boleh diberangkatkan rumah ini, terima kasih banyak. Kedepannya nanti untuk KSC ada apa namanya, ada kata-kata atau pesan-pesan buat KSC Ya, buat intinya saya ngasih saran dulu ya buat ya penonton ya, buat ini ya, buat nonton nih, bahwasanya kita nggak masalah gitu berobat kemanapun, entah itu orang pintar atau apa, selagi yang mengobatinya itu logis, dalam artian tanpa ada unsur pelencengan atau pelecehan ya. Karena banyak dari kalangan pengobatan entah itu dari praktisi manapun atau supranatural atau paranormal manapun, itu ada dan itu sering terjadi pengobatan yang melenceng atau melakukan nipu lah. Ya, bukan nipu doang, tapi kadang-kadang melakukan pelecehan seksual itu Seksual banyak. Banyak. Bilangnya katanya harus dingin dulu. Ya, disetubui. biasanya itu penyatuan, bilang proses penyatuan dan itu mandi biasanya begitulah. Artinya gitu. Biasanya itu yang digunakan itu di saat kalangan wanita itu dia menginginkan agar dia menarik di mata, ya bukan cuma suaminya aja, tapi dari semua laki-laki. Jadi setiap laki-laki yang terlihat menarik. Nah, itu biasanya orang-orang yang oknum-oknum yang menyelewengkan hal itu biasanya menggunakan metode seperti itu ya, untuk kasus-kasus
Alasannya biasanya kalau buat di pelecehan seksual itu dia si pasiennya diapit Biasanya itu penyatuan biasanya. bukan kodam, Penyatuan kodam. musuh. Iya. Kalau susuk sih biasanya nggak begitu sih. Pernah ada juga. Emang ada juga yang, ya emang ada juga yang memang dia melalui alat kelamin ada. Dibodoh-bodohin padahal mah praktek. Maaf ya, itu dipakai. Ya. Saran-saran buat saya apa nih guys? Oke. Ya, IC maju terus, selalu berkarya ya, berkarya untuk apa namanya kesuksesan murid-murid dan juga orang-orang yang mau belajar di HSC. Intinya jadikanlah keilmuan yang berguna ini itu berguna untuk mereka yang mau belajar. Dari Yang sudah belajar. ya, terima kasih banyak Ki Panca. Semoga dengan bergabungnya Ki Panca di HSC biar bisa menambah wawasan orang-orang yang belajar tentunya dengan. Jadi biar tahu juga bahwa seperti ini itu semuanya yang dilakukan adalah sugesti. Ya. Oke Ki Panca, saya pamit dulu undur diri. Salam hangat, salam juga selalu, sehat selalu kepada. Selamat malam Ki Panca.